Para hadirin yang kami kasih di dalam kasih Yesus Kristus, silakan memasuki ruangan ibadah karena prosesi pemberkatan pernikahan kedua mempelai akan segera kita mulai. Jika ada keluarga yang masih di luar, silakan segera masuki ruangan ibadah. Sudah jam 11 lebih 7 menit. Jam 11 lebih 7 menit. Salam Bapak Ibu semuanya. Karena kasih dan kemurahan Allah, kita layak bersyukur kepadanya. Karena kasih dan kemurahannya kedua mempelai ini dipertemukan. Allah sangat setia mengawal cinta mereka sampai bertumbuh, sampai mau mengikat janji di hadapan Tuhan dan kita semua. Tentu saatnya sekarang ku memujimu, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia. Sempurnakanlah segenap hidupku agar indah bagimu. Mari Bapak Ibu kita agungkan Allah kita, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Menjadikanku sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Infokus, sekali lagi kita pujikan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku yang berharga di matamu.
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Rapnya sekali lagi, sekarang ku memuji-Mu Bapa. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Katakan, sempurnakan hidupku. Mohon Pak Mister ke depan membuka di dalam doa untuk acara pemberkatan hari ini. Agar indah. Katakan sekali lagi, sempurnakan segenap hidupku. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah kami yang ajaib, Allah yang maha kuasa, yang mengasihi kami semuanya. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas hari yang indah, di mana Tuhan izinkan saudara kami, saudara Fernandi, dan juga saudari Kristiana, yang Tuhan izinkan untuk melangsungkan pernikahan yang kudus pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Dan tolonglah Tuhan, di dalam segala acara pada pagi hari ini, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan, dan biarlah berjalan dengan baik. Karena kami tahu Tuhan mengasihi kami semuanya. Biarlah di hari yang berbahagia ini Tuhan, kami boleh bersuka cita bersama-sama menyaksikan pemberkatan pernikahan saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan hanya nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu yang agung Bapa, nya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak Mr. Yono. Mari kita angkat satu pujian kembali. Satu-satunya yang kuandalkan. Kita bisa kuat, kita bisa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Karena ada Tuhan yang selalu memberikan pengharapan, kedamaian, dan berkat bagi kita. Kita pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Rapnya pujikan sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Katakan, pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama. Mempelai laki-laki memasuki ruangan ibadah, didampingi oleh orang tuanya atau yang mewakilinya. Akan menyambut mempelai wanita dan keluarga memasuki ruangan. Semua hadirin kami undang untuk berdiri. Mari kita saksikan mempelai wanita yang akan masuki ruangan ibadah, diikuti oleh orang tuanya.
Iya. Silahkan mempelai laki-laki dan orang tua menghadap ke mimbar. Silahkan sidang duduk kembali. Yang pertama saya ingin bertanya kepada yang mewakili mempelai wanita, siapa yang akan menyerahkan mempelai wanita untuk diberkati hari ini? Terima kasih Bapak Sofian. Berikutnya, saya ingin bertanya perwakilan dari mempelai laki, siapa yang akan menyerahkan mempelai laki-laki hari ini untuk diberkati? Terima kasih Bapak Robert. Silakan kedua orang tua mempelai duduk di bangku yang paling depan dan kedua mempelai laki-laki menghadap ke mimbar. Silakan untuk kursi dipersiapkan. Ya, sebelum kita mendengar janji suci kedua mempelai, kita akan belajar firman Tuhan. Silakan duduk kedua mempelai. Ya. Ya. Kedua mempelai ini sudah ikut pemantapan bimbingan pranikah 3 bulan. Ya. Dasar-dasar pernikahan dan tantangan dalam keluarga dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga istri, bagaimana firman Tuhan sudah dipelajari. Hari ini secara singkat kita akan melihat pesan firman Tuhan untuk kedua mempelai, juga untuk kita semua mengingatkan pesan-pesan ini. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah kami yang sudah mati bangkit naik ke surga dan akan datang kedua kali menjemput kami setiap umat-Mu yang percaya. Tolonglah Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini, sehingga betul-betul memberkati kedua mempelai dan kami semua yang hadir dalam prosesi pernikahan hari ini. Dimuliakan Yesus Kristus, Juru Selamat dan sumber berkat kami. Amin. Ya, renungan hari ini saya beri judul Komitmen Suami dan Istri dalam Membangun Keluarga. Ya, mungkin di awal tahun pertama, kedua itu mudah. Betul Bapak Ibu? Komitmen itu, betul? Tapi 5 tahun ke atas, 10 tahun ke atas, janji tinggal janji. Karena itu kita akan melihat ya. Firman Tuhan Kolose 3, 14 sampai 15. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Mari kita melihat, dan nanti ayat ini kita lihat komitmen suami istri dalam membangun keluarga. Ada dasar di sini. Kenakanlah kasih. Kasih itu banyak ya, luas ya di dalam Alkitab, apalagi 1 Korintus pasal 13 itu. Tapi kita melihat di sini, suami, ya. Dengar Mas Brin ya, untuk suami. Juga Mbak Kristiana ya, dicatat, diingat ya.
komitmen untuk suami. Seperti apa? Setia. Setia kepada pasangannya. Setuju Mbak Kristiana? Setuju? Setuju, harus. Terlebih setia kepada Tuhan Yesus. Jadi seorang suami harus setia kepada Tuhan. Ingat, Mazmur 128. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Artinya orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat akan Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan. Itu kuncinya. Jadi seorang suami harus setia. Kalau suami enggak setia saudara, keluarga, anak pasti apa? Kacau. Jadi setia. Yang kedua, harus usaha. Ya, harus usaha. Ini saya lihat Mas Prin ini usahanya banyak. Selain pokok pekerjaannya mengajar, tapi ya usaha ini, ngelesi ini, usaha di sini. Harus usaha. Kalau enggak usaha, lah makan apa istri anaknya? Keluarganya makan apa? Sebab suami tulang punggung kehidupan keluarga. Boleh Pak? Istri usaha atau bekerja? Ya boleh saja. Tinggal kesepakatan bersama. Kalau ada anak gimana ya? Mengutamakan istri kerja atau anak ya? Diskusi dengan orang tuanya. Ya, orang tua Mbak Kristiana. Sehingga semuanya sama-sama jalan. Suami usaha, istri usaha, tidak salah. Alkitab enggak melarang. Selama ada komitmen bersama-sama di situ. Terlebih suami. Karena pesan firman Tuhan apa? Dalam 1 Tesalonika, jika tidak bekerja jangan, iya, jelas ya. Diingatkan nanti Mbak Kristiana ya. Selain setia harus kerja keras untuk kehidupan keluarga, istri maupun anak-anaknya kelak. Asah. Suami harus mengasah terus kemampuannya. Oh, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Senang tuh Mbak Kristiana kalau mempunyai suami mengasah kemampuannya terus, apalagi menghasilkan income, senang tuh. Cuannya banyak, betul tuh? Ya. Harus mengasah. Memang ini butuh komitmen bersama. Kalau istri kerja, suami banyak usaha mengasah terus kemampuannya untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, itu penting. Jualan online, ya, yang senang sarjana marketing, enggak sarjana marketing pun juga banyak orang diberkati melalui usaha itu. Jadi harus mengasah terus kemampuannya. Sehingga betul-betul menghasilkan berkat yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya. Bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Dan harus bisa membagi waktu. Jangan lupa minggunya enggak ke gereja karena banyak job di sini. Tadi setia kepada pasangan, terlebih setia kepada Tuhan Yesus. Karena janji firman-Nya, setiap orang yang setia, hormat, takut akan aku, akan diberkati. Setia, usaha, terus mengasah kemampuannya dari sini. Menabung. Nah ini kelihatannya diremehkan, itu kan kumaha engke kumaha.
nanti aja gimana nanti. Hidup kan harus hari ini. Tidak bisa seperti itu. Alkitab mengajarkan apa? Perencanaan yang matang akan membuat orang tersebut bisa menikmati hari tuanya. Pesan Yesus waktu perumpamaan, siapa raja yang mau berperang tidak merencanakan kekuatan lawan sekian, kekuatan kita sekian. Ada perencanaan. Atau menabung itu penting. Banyak orang tua sekarang menyesal Bapak Ibu. Karena di hari tua enggak punya tabungan. Banyak orang tua. Mungkin waktu muda, waktu gajian, dihabiskan. Di hari tua. Sehingga enggak punya tabungan. Yang penting kan punya anak Pak, nanti saya disupport anak. Kalau orang Jawa malu gitu. Orang Jawa minta anaknya itu malu. Di sini menabung sangat penting di dalam kehidupan kita. Untuk hari tua. Banyak orang tua ya, itu kecewa selama masih anaknya hidup, semua warisan dibagi-bagi. Setelah hartanya habis, terus anaknya sibuk masing-masing. Orang tua sudah enggak punya harta. Anaknya akhirnya apa? Ngapain? Hormat pada orang tua, sudah enggak punya apa-apa. Nah, orang tua harus bijak. Selagi masih hidup, berkat dari Tuhan yang sudah kerja lama itu ditabung untuk hari tua. Sehingga tidak merepotkan anak kita. Pernah ya, beberapa minggu yang lalu di gereja ini ada persekutuan lansia. Gereja sini sama GBE Prata di Bandung. Saya kesaksian. 5 tahun yang lalu, ibu saya kan dapat warisan. Dari nenek saya, ya sawah gitu ya. Dah anak-anaknya, adik-adiknya sepakat dijual. Dan ibu saya hasilnya jualan itu mau dibagi ke anak-anaknya. Saya dan adik saya enggak setuju. Betul, saya dan adik saya enggak setuju. Karena anaknya 4, enggak setuju. Biar itu untuk tabungan ibu untuk masa tua. Kalau orang tua sakit, mau minta kepada anaknya, malu biasanya. Untuk bayar listrik, untuk makan sehari, sakit ini, sakit itu. Kan orang tua penyakitnya semakin banyak. Saya pesankan seperti itu. Ini untuk ibu. Dinikmati. Kalau ngasih cucunya ya sekedar saja. Jangan semuanya dihabisin. Namanya anak, keluarga muda ya toh, pengen ini, pengen itu. Habis, orang tua habis, harta anak habis, gimana nasib orang tua kita? Karena menabung penting. Ya Mas Brin ya, harus apalagi ada keperluan mendadak yang tidak kita duga. Jadi seorang pria, seorang suami harus setia, harus berusaha terus mengasah kemampuannya untuk hari tua menabung. Dan yang gak kalah penting, iman. Ya, iman kan segala sesuatu yang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti lalu yang tak terlihat. Mungkin saat ini sedang ada hal yang gak enak dalam pergumulan berat. Mengapa bisa bertahan suami istri? Ada iman. Ada Tuhan. Kalau hanya melihat kasat mata, keluarga itu mudah runtuh, mudah hancur Bapak Ibu. Jadi di sini iman. Setuju Mbak Kristiana?
Seorang suami harus setia, usaha, mengasah, menabung, setuju Mbak? Dicatat ya, nanti diingatkan. Setuju Mas Prin? Harus, ya di sini. Ini tugas seorang suami. Jangan tersenyum dulu Mbak, ada untuk istri. Ya, ada untuk istri. Diingat Mas Prin, nanti saling ingatkan. Indah. Indah itu Yunaninya kalos. Karena ada anak namanya Kalista gitu. Dari kalos. Itu indah. Keindahan dari dalam. Saya tanya Mas Prin, Mbak Kristiana indah enggak Mas? Cantik enggak? Ada bangetnya loh Mbak. Cantik banget. Setuju Mas Taman? Setuju Mas Eben? Ya setuju. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sekali lagi, Mas Bin, Mbak Kristiana cantik? Iya, cantik banget. Ya, di situ. Ya. Indah di sini tidak hanya cantik secara fisik, tapi secara karakter. Ya, kalos tersebut. Ya. Sebab kalau Mas Prim nggak merasa istrinya cantik, bahkan paling cantik, itu harus seorang suami. Istrinya apa? Paling cantik. Karena kalau di luar sana ada yang lebih tinggi, mulus, semampai, terkenal, cantik, senang sama Mas Prim, gimana? Enggak, istriku sudah yang paling cantik, harus itu. Ya. Istri saya yang paling cantik. Meskipun di luar sana banyak yang lebih cantik. Di sini, ya. Kecantikan tidak hanya sekedar fisik, tapi juga karakter. Hati kita di dalam Tuhan Yesus. Cantik itu bonus, tampan itu bonus. Kalau kita enggak kuat di dalam Tuhan, kecantikan bisa apa? Menjatuhkan harga dirinya. Banyak di luar sana. Ketampanan juga banyak menjerat wanita-wanita di luar sana. Makanya yang baik itu apa Bapak Ibu? Sedang-sedang, ya, sedang-sedang saja. Kalau terlalu cantik, banyak yang mengejar bingung. Terlalu tampan juga banyak yang mengidolakan, mengejar janji-janji angin surga, nanti juga malah bingung. Karena itu yang sedang-sedang saja. Indah, seorang istri harus indah. Karakternya di mata suaminya, terlebih di mata Tuhan. Firman Tuhan berkata apa, Mbak Istiana? Hai istri apa? Tanduklah suamimu. Apa? Tunduklah kepada suamimu. Betul Bapak Ibu? Istri harus menanduk suaminya. Istri harus tunduk. Ketundukannya sesuai firman Tuhan. Kalau perintahnya suami di luar firman Tuhan, kita boleh mengingatkannya. Jadi seperti itu, indah di mata suami, terlebih di mata Tuhan. Nah ini Mbak, sabar. Mas Ben, Mbak Kristiana sabar enggak? Plus belakangnya mesti ada bonusnya, banget, banget, cantik, banget, sabar, banget. Sabar ya? Iya. Ya. Seorang istri harus sabar. Apa? Banyak mendengar daripada bicara. Di kesabaran penting. Alkitab mengatakan apa? Amsal, seorang yang sabar melebihi seorang, apa Bapak Ibu?
Seorang pahlawan, bayangkan. Jadi orang-orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Dan kesabaran juga salah satu buah roh. Istri harus sabar. Tadi sudah dipuji Mbak Kristiana, sabar banget. Ya, sabar banget. Karena itu kalau ada tantangan, kesulitan, kritikan, ya, perlu sabar. Sebab dalam kehidupan kita nggak selalu mulus, nggak selalu indah, ya. Tapi perlu sabar. Kadang sakit, gitu. Sedang ada sesuatu yang tidak kita rencanakan terjadi, harus sabar. Tanggung jawab. Pak, tanggung jawab kan juga milik mutlak suami dalam keluarga. Tidak, Bapak Ibu. Istri tanggung jawab sesuai porsinya. Ingat, Hawa diciptakan setelah Adam. Diambil dari tulang rusuknya. Di Alkitab Hawa dikatakan sebagai penolong atau eser. Seorang penolong, berarti kerjaannya ringan atau berat Bapak Ibu? Hah? Seorang penolong pekerjaannya ringan atau berat? Ibu-ibu, jujur. Enggak mudah, berat. Karena itu sabar salah satunya. Mbak Kristiana sebagai eser, sebagai penolong. Ya nyuci, ya nyetrika, ya ngepel, ya ngurus anak, ya masak. Ya, ya. Kan pekerjaan istri banyak numpuk seperti itu. Kelihatannya enggak ada hasilnya. Betul Bapak-bapak? Betul? Betul Bu ya? Wah, ibu-ibu paling cepat gini. Pekerjaan istri memang numpuk. Itu tanggung jawab. Bertanggung jawab. Kerapian rumah. Apalagi kalau nanti diberkati anak-anak dalam keluarga. Bertanggung jawab. Pernah saya diskusikan ya? Kalau lelaki dipanggil Tuhan dulu, yang survive mana? Istri atau suami? Kalau seorang suami dipanggil Tuhan dulu atau seorang istri dipanggil Tuhan dulu, yang lebih mementingkan keluarga, suami atau istri Bapak Ibu? Istri. Suami nikah lagi. Ya tahu umumnya Bu. Tapi istri demi anaknya. Ya, kerja sana, kerja sini, kerja sana. Ya. Demi keluarganya, demi anak-anaknya. Jadi perjuangan istri, tanggung jawab istri. Kalau suami dipanggil Tuhan dulu, prioritas keluarga, anak-anak. Karena itu tanggung jawab eser sebagai penolong butuh kesabaran. Juga hikmat dari Tuhan. Rajin. Ya. Istri rajin. Kalau suaminya belum nabung diingatkan. Ya, Mbak ya. Rajin berdoa, rajin baca Alkitab, ya. Kalau suaminya belum, perpuluhan mas, diingatkan, Mbak ya. Karena janji keluarga salah satunya di situ. Bagaimana kita mensyukuri berkat Tuhan, mengembalikan milik Tuhan 1/10 itu. Harus rajin. Kalau enggak diingatkan nanti lupa. Ya Mbak ya, selain rajin untuk rumah, rajin di dalam tanggung jawabnya sebagai istri, dan iman. Sama, iman. Dari indah, sabar, tanggung jawab, rajin, iman, setuju Mas Bin? Setuju? Iya. Sebab ini sebelum diberkati, ya. Kalau enggak setuju enggak apa-apa toh Mbak Kristiana? Enggak apa-apa ya. Ya. Nah di sini ya harus transparan, harus terbuka. Istri harus indah, sabar, tanggung jawab, penolong, rajin, iman.
ujian. Mas Prin, suami harus apa Mas? Hai, itu yang merah itu harus ya, terus pikirannya banyak ke sana kemarin. Apa Mas? S, suami? Setia. Terus? Iya, terus? Menabung. Terus? Iman. Ya, di situ. Ya, di sini. Setia, usaha, mengasah, terus menabung, dan beriman. Istri di sini, ya, indah, sabar, tanggung jawab, juga rajin. Mengapa iman ini saya panai dua-duanya? Ini sebagai dasar, Bapak Ibu. Ini sebagai dasar. Harus mempunyai iman. Iman yang sama. Banyak suami gerejanya X, istri gerejanya Y. Pengajaran dari gerejanya berbeda. Ini saya menyaksikan. Ya. Ada teman olahraga saya konsultasi. Pak Pendeta, Pak Osea, saya gerejanya GKI. Dia backgroundnya dari Bali. Tapi istri saya karismatik dan kena teologi kemakmuran. Waktu anak kami butuh kuliah, istri bilangnya enteng. Ya berdoa atau apa? Kita ada sebidang tanah atau berkat rumah kecil ini, kita jual untuk anak kita kuliah. Enggak, istrinya enggak setuju. Papa enggak beriman. Harus beriman, nanti Yesus akan memberi. Kita kan anak raja. Suaminya ya geleng-geleng. Kok istriku seperti ini ya? Saya ya beriman. Ini ada berkat untuk kuliah anak saya. Kok istri saya malah menghakimi? Gimana Pak Osea ya? Terus ada lagi kejadian. Waktu sakit. Istri menghakimi. Sakit ya berdoa, kita kan punya Tuhan Yesus, dokter agung. Gak usah ke dokter, istrinya. Kita harus berdoa, harus beriman. Masa papa gak punya iman? Bagaimana kalau istri menghakimi suaminya seperti itu? Sama-sama Kristen, tapi mendapat pengajaran yang salah di gerejanya. Teologi kesuksesan, teologi kemampuan sudah meracuni istri itu. Gimana ini? Diajak kembali ke Alkitab. Alkitab kan mengajarkan segala perkara dapat kutanggung di dalam. Kalau kita berdoa rajin pada firman, minta hikmat Tuhan, minta nasihat. Lalu suami istri diskusi yang enak. Dokter penting. Gak hanya iman saja. Di sini saudara, karena itu iman harus sehat. Ingat Timotius dan Titus diingatkan Paulus. Harus mendapat pengajaran yang sehat. Pengajaran yang benar. Sebab di luar sana banyak pengajaran yang menyesatkan suami dan istri. Apalagi gerejanya berbeda. Akibatnya pulang gereja itu enggak damai. Ya, mendiskusikan, enggak harus gini, enggak harus gitu. Ingat, itu sama-sama Kristen. Kalau enggak ada dapat pengajaran yang baik, yang benar, yang sehat, yang alkitabiah saudara, harus itu segera dibenahi. Ya Mas Prin ya Mbak Kristiana ya. Jadi di sini, iman dasar di dalam membangun keluarga. Tapi ada yang lebih dasar lagi di sini. Yang ayat tadi. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh
dan bersyukurlah. Kenakan kasih. Kasih itu bukan storge, bukan filio, bukan eros, tapi kenakanlah kasih di situ menunjuk agape. Kasih yang tingkatannya sangat tinggi, kasih yang tanpa syarat, kasih yang mau berkorban, mau mengampuni. Kan itu ada buku Selamat Ribut Rukun. Pernah baca buku ini Mas? Mbak Kristiana? Baca. Siapa Bapak Ibu di sini yang keluarganya enggak pernah cekcok sama istrinya, sama anaknya, siapa? Silakan angkat tangan. Berarti sudah hidup di surga. Ada yang enggak pernah cekcok sama suami, pasangannya? Sama saudaranya apalagi? Karena itu enggak salah. Kita mengucapkan selamat ribut rukun. Ya. Mas Brin, Mbak Kristiana. Di dalam membangun keluarga tadi, suami istri perlu komitmen. Iman, kasih Kristus harus kita realisasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kalau kita kurang, kalau kita salah, ya kita saling memaafkan, mengampuni. Itu ya Mas Ben ya? Sehingga kasih Kristus di sini mewarnai hidup dalam keluarga. Dalam membangun keluarga, ada ujian ini, ada ujian itu, ada ujian di sini. Tapi bersama Yesus, sumber berkat, dan yang sudah mempertemukan Mas Brin, pasti bisa dilalui. Amin. Silahkan kedua mempelai berdiri. Kita akan mendengarkan janji pernikahan kudus kedua mempelai. Ya, kita akan menyaksikan janji pernikahan kedua mempelai. Silahkan saling berhadapan dulu. Ya. Mereka akan mengikat janji. Seiring mengikat janji juga akan memasangkan sebuah cincin di jari manis mempelai wanita dulu. Silahkan Mas Brin. Diawali oleh mempelai laki-laki dulu. Mari Bapak Ibu, kita dengarkan bersama-sama janji mempelai laki-laki siang hari ini. Di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya berjanji untuk menerima saudari Kristiana sebagai istri yang sah dan satu-satunya. Hanya maut dan yang dapat memisahkan kami. Dan saya berjanji akan tetap mengasihi, menghargai, dan menghormati, baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, senang atau susah. Janji ini saya ucapkan dengan sepenuh hati saya di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat yang dikasihinya. Amin. Ya,
Demikian janji dari mempelai laki-laki. Kiranya mewarnai kehidupan kedua mempelai dalam mengikat janji kudus di hadapan Tuhan. Sekarang kita akan mendengar mempelai wanita akan mengucapkan janji suci di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan kita sebagai saksinya siang hari ini. Jemaatnya janji Saudara Frinandi Wandria sebagai suami yang sah dan satu-satunya, atau kematian yang dapat memisahkan kami. Dan saya berjanji akan tetap mengasihi, menghargai, dan menghormati baik dalam keadaan suka atau duka, sehat atau sakit, dan senang atau susah. Janji ini saya ucapkan di hadapan Tuhan dengan sepenuh hati saya. Amin. Amin. Kita sudah menyaksikan kedua mempelai mengucapkan janji suci di hadapan Yesus Kristus. Saya mengundang semua hadirin untuk berdiri. Silakan kedua mempelai duduk. Kita minta berkat kepada Tuhan. Silakan duduk. Mari kita minta kuasa Tuhan menaungi keluarga yang baru ini dengan segala hadirat dan kemuliaannya. Kepada Allah Bapa, pencipta alam semesta, dan Allah Yesus Kristus yang sudah mati, bangkit, dan naik ke surga dan akan datang kembali. Dan Allah Roh Kudus, Roh Allah yang suci, yang membimbing mempertemukan kedua mempelai ini. Yang hari ini sudah mengikat janji suci di hadapan Engkau. Kami segenap jemaat-Mu Tuhan, dengan kerendahan hati, mohon berkat-Mu turun untuk kedua mempelai di sini. Sehingga di dalam membangun keluarga, kekuatan, kasih mewarnai kehidupannya. Berkati Tuhan, baik berkat jasmani dan rohani, kedua anak-Mu di sini, yang sudah sah di hadapan Engkau menjadi suami istri. Kiranya kuasa Roh Kudus menopang, memeliharanya. Berkati Yesus pekerjaan Mas Brin, pekerjaan Mbak Kristiana. Kami syukuri dengan pekerjaan itu. Hari ini esok bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Hadirat-Mu terus memimpin keluarga ini Tuhan. Juga semakin setia, hormat, takut kepada Engkau. Karena itulah seorang suami yang hormat, takut akan Engkau menjadi kekuatan, menjadi tiang yang kokoh dalam keluarganya. Sehingga keluarga ini di dalam berkat-berkat dan pengasihan Allah, Bapa yang Maha Kudus. Berkati Tuhan juga, kelak jika Tuhan menghadiahkan seorang anak dalam keluarga ini, berkati Tuhan, hikmat-Mu memelihara, sehingga segala kehidupannya, keturunannya, Yesus akan dimuliakan. Anak-anaknya selalu taat, hormat akan Engkau. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan keluarga besar, Mas Brin dan Mbak Kristiana yang sudah hadir hari ini, juga berkatilah Tuhan, yang sudah menjadi saksi hidup di hadapan Engkau. Bagaimana mereka sudah berjanji di hadapan Engkau, bahwa hanya maut yang memisahkan. Baik suka duka, senang sedih, semuanya selalu berharap kepadamu. Kami juga menyerahkan rencana-rencana keluarga baru ini ke tangan kuasa-Mu Tuhan. Apapun itu pekerjaannya, kesehatannya, usahanya,
Bapa akan memelihara, Bapa akan menopangnya. Kami mohonkan berkat ini di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiganya Allah yang esa, yang kami sembah, yang kami puja. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita menyaksikan penyalaan lilin tunggal kedua mempelai, mari kita dengarkan persembahan pujian dari saudari Evi Indriani. Lagu ini menggambarkan bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita, dengan iman dan percaya kepadanya, bahwa Allah akan selalu ada. You are forever in my life. Tuhan selalu bersama-sama kita dan dia selalu ada buat kita selamanya. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to the Lord a hymn of love for your faithfulness to me. I carry in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and let me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to
Terima kasih Mbak Evi, Tuhan berkati untuk pujian yang sungguh indah. Saya mengundang mempelai pria wanita berdiri. Silahkan berhadapan. Silahkan Mas Brin membuka cadar. Mbak Kristiana yang sudah sah hari ini menjadi istri Bapak Frinandi Wandria. Silakan dibuka Mas. Iya, berikan kecupan. Silakan dokumentasi. Iya. Iya. Sudah jelas dokumentasi fotonya tadi? Lagi Mas Prin katanya. Lagi Mas. Iya. Oh belum kepencet katanya. Silakan Mas. Ya kita berikan aplaus sama-sama Bapak Ibu. Iya. Iya. Ya jadi mulai Sabtu 27 Juni 2026. Saudara Frin Wandria dan Kristina sudah sah sebagai suami istri di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita saksikan penyalaan lilin kedua mempelai. I will walk with my hands in Seperti firman Tuhan mengatakan, lilin simbol terang kehidupan orang-orang percaya. Siapa yang hidup di dalam terang, di dalam firman Tuhan, dia akan menjadi berkat bagi sesama dan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya keluarga yang baru ini semakin dipakai Tuhan, baik di dunia pekerjaannya maupun di tengah-tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung sebagai janji iman dan berkat di hadapan Tuhan. Dan bisa diikuti keluarga kedua mempelai. Dipersilahkan. Terima kasih. Berikutnya kita akan menyaksikan kedua mempelai akan sungkem di hadapan orang tuanya. Dipersilahkan. Mungkin bisa kedua orang tua mempelai wanita dulu. doa dan Restumu kini ku nantikan penuh kasih, kasih dan murni. doa dan cintamu cahaya hidupku
Tung gelisah, gelombang menderai, belai kasih-Mu tak kunjung ku rasakan. Doa dan restu-Mu, harapan abadi. Siang malam rinduku nanti. Terkadang gelisah, gelombang menderai, belai kasih-Mu tak kunjung ku rasakan. Doa dan restu-Mu, harapan abadi. Siang malam rinduku nanti. Siang malam rinduku nanti. Kedua mempelai menghadap ke sidang, ke jemaat. Iya. Saya minta tolong dengan hormat Bapak Tri Prasetyo bisa ke depan menyerahkan Alkitab dan piagam pemberkatan. Alkitab sebagai dasar kehidupan orang percaya membangun keluarga. Kiranya dibaca, diimani apa yang firman Tuhan sabdakan. Dan sertifikat pemberkatan nikah untuk mengurus kedua mempelai ke catatan sipil secara hukum pernikahan atau perkawinan di Indonesia. Ya, berikutnya kedua mempelai bisa dipersilahkan kembali menghadap ke mimbar. Ya, dengan hormat Diakon Wardoyo ke depan akan menutup di dalam doa. Sebelum kita semua akan foto bersama. Sekali lagi, keluarga besar, Mas Prin, Mbak Kristiana, dan tua-tua gereja, ya, jangan pulang dulu, kita akan foto bersama singkat setelah doa penutup hari ini. Dipersilahkan. Baik, mari kita bersama-sama dudukkan kepala untuk berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan atas pimpinan dan campur tangan Tuhan, sehingga acara pemberkatan pernikahan kedua saudara kami dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan sepenuhnya perjalanan rumah tangga yang baru ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai, Tuhan akan melindungi, dan Tuhan akan memimpin. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang diimani oleh kedua saudara kami ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang mampu segala-galanya. Oleh karena itu hanya kepadamu lah kami berharap. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi atas pimpinan dan campur tangan-Mu, sehingga semuanya ini dapat berjalan dengan baik. Dan sekiranya adalah hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan akan mengampuni kami. Karena hanya di dalam Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus,
segala ucapan syukur dan permohonan ini kami naikkan. Haleluya. Amin. Terima kasih Diakon Wardoyo Ruslan. Ya, sebelum foto bersama kita akan mendengar sambutan singkat kedua mempelai. Bisa di sini Mas? Masuk sini. Silakan. Selamat siang, salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Saya bersama dengan Kristiana, mewakili dua keluarga, mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Jose yang telah memberikan bimbingan persiapan pernikahan selama 3 bulan dan juga memberikan pelayanan yang maksimal untuk ibadah pemberkatan pernikahan kami, meski beliau juga sedang dalam kondisi yang perlu pengobatan. Semoga Tuhan melancarkan proses penyembuhan Pak Pendeta Hosea sehingga dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Yohana, Grecia, dan Galandia, istri dan anak-anak dari Pak Hosea, yang telah memberikan pelayanan sehingga ibadah pemberkatan ini memiliki persiapan yang baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Mbak Evi yang telah berkenan memberikan persembahan lagu, juga pada rekan-rekan sepelayanan, Rahman, Diki, Lovely, Eben, yang telah membantu sebagai tim musik, multimedia, serta persiapan-persiapan lainnya. Terima kasih juga untuk tim dokumentasi, Jordan, Oci, dan Mas Freddy, serta petugas di meja tamu dan konsumsi, Wulan dan Adit. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahkan rezeki bagi saudara. Terima kasih untuk tua-tua gereja yang kami hormati, Diakon Wardoyo, Diakon Sri Dadi, Pak Sis, Pak Miste, Pak Tri, dan Ibu Sakio dari Gereja Baptis Indonesia Cimahi, serta Evangelis Elvano Christian Sumendap, Evangelis Bella Sormin, para majelis, serta jemaat dari GKIM Kanaan, Bapak Haryanto Hartono, Ibu Kristinawati Elias, Bapak Hernadi Tansil, Bapak Ogus Setiawan, Bapak Lukman Lijaya, Bapak Arvin Irawan, serta seluruh jemaat yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah berkenan hadir mendoakan kami kaum muda yang akan memulai hidup baru dalam pernikahan. Untuk pimpinan kami, Bapak Max Mulyanto Suherlim, dengan hormat kami ucapkan terima kasih telah mewakili Sekolah Citra Cemara untuk turut mendoakan dan bersukacita atas pernikahan kami. Terima kasih untuk Riki Rawan, 20 tahun kami bersahabat, juga turut hadir dan mendoakan kami. Untuk kakak-kakak dan keponakan dari keluarga besar almarhum Wardoyo Kamil, Mbak Yusri, Mbak Lilis, Mbak Nunung, Mas Wawan, Mas Yayan, Mas Prudi, Mbak Ida, Mas Freddy, Mbak Dery, Mas Tony, dan ibu saya dari Rende beserta saudara saya Enal dan Dani, terima kasih untuk kasih sayangnya selama ini. Yang selalu ada di setiap masa dalam hidup saya, dan terima kasih untuk doa-doa yang dipanjatkan untuk pernikahan kami. Terakhir saya ingin berterima kasih kepada Papi, Mami, dan adik Kevin, serta Mas Prudi dan Mbak Anas, sudah memberikan ruang bagi kami menentukan pilihan hidup, memberikan restu dan mendoakan yang terbaik, baik saat ini maupun saat-saat yang mungkin kami tidak ketahui. Bapak Ibu senantiasa mendoakan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan melimpahkan kita sukacita yang tiada habisnya. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hosea. Terima kasih Mas Flynn dan juga keluarga baru. Untuk sesi selanjutnya yaitu foto bersama. Saat ini saya minta untuk dari keluarga mempelai wanita untuk bisa sama-sama di depan. Oh, ya. Untuk sesi foto pertama, kedua mempelai.
Oke, selanjutnya mempelai dan Bapak Ibu Pendeta untuk sama-sama foto bersama. Silakan Pak. Ya, di listnya gitu Pak, maaf ya. Bapak, Ibu. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu Sofyan dan Ibu Prudi untuk sama-sama ke depan. Oh, the goodness of God. I love you, Lord. Your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up Untuk selanjutnya, till I lay keluarga my besar almarhum Bapak head, Wardoyo Kamil dan keluarga I will Ibu sing Kumala. of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. And every breath that I am able, Untuk oh, I selanjutnya, will sing Bapak Max the Mulyanto goodness Suherlim of untuk God. sama-sama foto bersama dengan mempelai. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid out, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. Mempelai dengan keluarga besar Bapak Ibu Sofyan. All my life you Yang kelima. have been faithful. Masih yang kelima Bapak Wardoyo Kamil dan keluarga Ibu Kumala, dipersilakan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful,
the goodness of God, and I will sing of the goodness of God, and I will sing of the goodness of God. Untuk selanjutnya, Bapak Max, persilakan Pak. Duh. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di Mempelai dan keluarga besar dalammu. Bapak Ibu Sofyan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam selanjutnya, Saudara Riki Irawan. kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan
Selanjutnya untuk evangelis, majelis dan jemaat GKIM Kanaan dipersilakan. Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my Para diakon, tua-tua gereja dan jemaat serta kaum muda Gereja Baptis Indonesia Cimahi untuk sama-sama Worship berfoto His bersama. holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Oke, sudah. Ya, sesi foto sudah berakhir. Ada tambahan Mas Prin? Oh, tim musik nanti ya. Tim musik paling akhir ya Mas Prin ya. Ya. Atau sekarang? Ya sekarang saja Mas, supaya nggak bolak-balik. Silakan Maraman, Diki, Mas Eben, Lovely, Mbak Evi. Ya semuanya. Sebelum prosesi keluar, ya. Kita akan menyaksikan kedua mempelai akan melakukan prosesi keluar ke keluar ruang ibadah.
Ya. Bagian boleh di belakang, Mas Eben. Oh ya, situ. Oke. Terima kasih PKMP Pemuda yang sudah bertugas tim musik, WL dan multimedia hari ini. Gaya bebas. Iya, terima kasih tim musik, WL, singer dan tim multimedia. Ya. Mari kita saksikan kedua mempelai akan meninggalkan ruangan ibadah, ya, dan berdiri Mas Prin nanti di dekat pintu keluar. Nanti semua hadirin akan memberikan salam. Silakan. Ya, satu lagi ternyata yang foto supaya nggak ketinggalan, keluarga Kiki. Keluarga Kiki ada? Keluarga Kiki. Oh iya, silakan. Ya. Silakan keluarga Bu Kiki. Atau Bapak Ibu yang lain yang belum, keluarga besar Mas Prin atau Mbak Kristiana yang belum, silakan. Ya, silakan. Ya, sekaligus, Mbak, silakan. Ya, kita akan menyaksikan kedua mempelai akan meninggalkan ruangan ibadah, lalu diikuti kedua orang tua mempelai, lalu diikuti keluarga besarnya dan semua teman-teman, baik dari gereja maupun teman-teman dari sekolah Mas Bim dan Mbak Kristiana. Dipersilahkan. Silahkan diikuti orang tua Mbak Kristiana. Di luar disediakan ramah tamah singkat, bisa dimakan sama-sama di samping gereja atau di ruangan belakang gereja bisa. Jadi kedua mempelai sudah mempersiapkan untuk makan siang sama-sama. Atau boleh langsung dibawa pulang, dipersilahkan.
Silahkan diikuti keluarga besarnya. Silahkan berikutnya dari teman Mbak Kusiana Gereja Kanaan dan tua-tua Gereja Baptis Unca Cimahi. Silahkan. Sekali lagi selamat siang, selamat menikmati berkat dan doa kami semua menuju rumah masing-masing dengan penyertaan dan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cheer. of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. Name of Jesus. Check, check, check. Amin.